Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikomang Trisna Rahayu Ratih, NIM 201039194 dari kelas AB. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan pada tugas pertemuan ke-9. Nah, yang pertama ada soal sebutkan 5 contoh perusahaan dagang yang kalian ketahui. Nah, perusahaan dagang yang saya ketahui yang pertama yaitu ada toko, yang kedua ada swalayan, yang ketiga ada minimarket, yang keempat ada showroom, dan yang kelima ada warung. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Jelaskan apa perbedaan perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Nah, untuk perusahaan dagang merupakan perusahaan yang memperoleh produk persediaan dari supplier dalam bentuk bahan jadi untuk dijual kembali. Perusahaan ini hanya melakukan penjualan kembali dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnis. Contohnya itu seperti warung, dia membeli produk di supplier dengan harga 10.000 dan dia menjualnya ke konsumen seharga 5.000. Jadi 15.000. Jadi keuntungan bisnis dari warung ini adalah 5.000. Yang kedua ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memperoleh produk yang dibuat dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan jadi, yang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi produk dengan nilai jual yang lebih tinggi dari bahan baku. Contohnya seperti pabrik. Nah, yang ketiga ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang untuk dipasarkan, tetapi produk mereka bersifat tidak berwujud. Produk mereka terlihat berupa hasil jasa mereka, sehingga dalam pencatatan akuntansi, mereka hanya akan terlihat pada bagian persediaan dan pembelian saja. Contohnya itu pada perusahaan yang menyediakan jasa untuk cleaning service untuk membersihkan rumah konsumen. Jadi, perusahaan ini hanya memberikan jasanya untuk membersihkan rumah konsumen saja tanpa memberikan barang, jadi hanya membutuhkan tenaga saja. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, akun apa saja yang dimunculkan di perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu ada akun pembelian. Di akun pembelian ini, semua barang yang dibeli oleh perusahaan dagang dari produsen dicatat dulu di akun pembelian. Tapi walau namanya akun pembelian, bukan berarti semua pembelian dicatat di sini. Kenapa demikian? Karena yang dicatat hanya pembelian berupa barang saja. Selanjutnya ada akun penjualan. Di akun penjualan berarti semua barang yang dijual baik itu ke konsumen atau perantara lain yang dicatat di sini. Sama seperti akun pembelian yang dicatat di akun penjualan hanya berupa barang saja. Nah, yang ketiga ada akun persediaan. Akun persediaan ini sesuai dengan namanya, akun persediaan akan dicatat jumlah barang dengan dagangan suatu perusahaan. Jumlah barang yang dicatat merupakan jumlah yang ada pada periode tertentu. Yang keempat ada akun harga pokok penjualan atau kita sering sebut dengan HPP. Akun harga pokok penjualan juga biasa disebut sebagai akun. Kenapa demikian? Karena kalau di akun HPP ini yang dicatat adalah harga pokok yang dijadikan standar oleh perusahaan itu untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Harga pasar juga berpengaruh pada harga pokok. Jadi, juga dicatat di sini. Di sini akan ada harga asli barang sebelum menaikkan harganya dan harga yang akan dijual. Jadi, apabila suatu waktu harga pasar berubah, kita masih bisa lihat catatannya. Sebelumnya harga aslinya itu berapa. Jadi kita bisa membandingkan harga sebelum berubah itu berapa sih gitu. Selanjutnya yang kelima ada akun potongan tunai. Di akun potongan tunai yang dicatat adalah ketika konsumen mendapatkan potongan harga atau diskon dari penjual barang. Nah, di sini kan kita udah sering lihat tuh diskon 10%, 20% pada toko-toko. Selanjutnya, yang keenam ada akun potongan pembelian. Kalau untuk potongan akun pembelian,
Masih mirip dengan potongan tunai. Bedanya, si perusahaannya yang dapat potongan harga diskon dari produsen atau pemilik asli barangnya. Jadi, kalau kita memberikan diskon ke pembeli itu termasuk di akun potongan tunai. Tapi, kalau kita yang mendapatkan diskon dari penjual, berarti masuknya ke akun potongan pembelian. Selanjutnya yang ketujuh ada akun retur penjualan. Akun retur penjualan ini berfungsi untuk mencatat barang yang sudah dibeli oleh konsumen, tapi karena satu dan lain hal dikembalikan lagi ke penjualnya karena terdapat cacat pada barangnya atau kondisi barang tidak baik, atau bisa juga karena emang tidak sesuai dengan pesanannya. Contohnya itu pada toko buku yang membeli beberapa lusin buku, namun ada satu lusin buku yang robek. Jadi dia bisa meretur barang tersebut dan dia akan mendapatkan uangnya kembali sesuai dengan harga buku tersebut. Yang kedelapan ada akun beban pemasaran. Nah, akun beban pemasaran ini jadi segala macam beban perusahaan ditanggung untuk menjual barang pokoknya dalam segala macam beban yang ditanggung perusahaan untuk menjual barang dicatat di sini. Contohnya itu beban yang dimaksud bisa macam-macam, yaitu beban listrik, beban sewa toko, beban pajak, dan beban lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.